Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seviana dari Prodi 3 MPIA. Di sini saya akan menjawab soal filsafat pendidikan. Soal UAS filsafat pendidikan. Soal yang pertama yaitu A. Ada apa sebenarnya masalah pendidik atau guru kita pada saat ini? Masalah pertama adalah bahwa khususnya di Indonesia menghasilkan manusia robot. Kami katakan demikian karena pendidikan yang diberikan ternyata berat sebelah. Dengan kata lain, tidak seimbang. Masalah yang kedua, sistem pendidikan yang top down atau dari atas ke bawah, atau kalau menggunakan istilah Palaumre atau seorang tokoh pendidik dari Amerika Latin, yaitu adalah pendidikan gaya bank. Sistem pendidikan ini sangat tidak membebaskan karena para peserta didik dianggap manusia tidak tahu apa-apa. Yang ketiga, dari model pendidikan yang demikian, maka manusia dihasilkan pendidikan ini hanya untuk memenuhi kebutuhan zaman dan bukannya bersikap kritis terhadap zamannya. Solusinya adalah yang pertama, solusi sistematik, yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti diketahui, sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik termasuk pendanaan pendidikan minimal peran. Solusi yang kedua yaitu solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkaitan langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Maka dengan adanya solusi-solusi tersebut, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat bangkit dari keterpurukan sehingga dapat menciptakan generasi-generasi baru yang ber-SDM tinggi, berkepribadian Pancasila dan bermartabat. Soal yang B, ada apa sebenarnya dengan peserta didik kita saat ini, bagaimana dan solusinya? Masalah yang sedang dihadapi peserta didik adalah yang pertama, menghadapi pengganggu, penindasan, dan perilaku antisosial lainnya cenderung meningkatkan selama fase sekolah menengah dan cemooh dan diperlakukan dengan buruk hanya karena menjadi diri sendiri. Adalah salah satu yang paling menyakitkan dan menakutkan yang dialami anak-anak. Yang kedua, hilangnya rasa percaya diri tanpa disadari anak-anak akan membandingkan diri mereka dengan teman atau teman sekelasnya atau bahkan dengan orang-orang yang mereka lihat di sosial media. Yang ketiga, dorongan untuk melakukan hal berbahaya kemungkinan besar di sekolah menengah bisa menjadi yang pertama kalinya anak memutuskan untuk bereksperimen dengan kebiasaan berbahaya seperti minum alkohol, merokok, dan narkoba. Yang keempat, mencari teman baru menjadi siswa baru bagi anak SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa memang ada senangnya. Karena itu berarti kita punya teman-teman baru. Tantangan yang lain mungkin dihadapi anak-anak saat menjalin pertemanan baru. Solusinya adalah yang pertama, bicara dengan anak tentang ketakutan mereka. Yang kedua, ciptakan suasana positif. Yang ketiga, jadikan belajar atau di rumah sebagai prioritas. Yang keempat, bantu anak belajar. Yang kelima, kerjasama dengan pihak sekolah. C. Ada apa sebenarnya dengan sarana dan prasarana pendidikan kita saat ini dan bagaimana pula solusinya? Banyak sekolah-sekolah yang belum terpenuhi dalam mewujudkan sarana dan prasarana, apalagi sekolah-sekolah yang khususnya berada di pedalaman atau jadi jauh dari kota. Hal ini sangat
berpengaruh terhadap terhambatnya sebuah pendidikan yang baik dan terjamin dikarenakan banyak sekolah yang tidak memiliki tempat yang layak untuk mengemban ilmu sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang-orang yang banyak yang lainnya. Solusinya yaitu kita sebagai penggerak pendidik harus mempunyai niat dalam memenuhi sebuah sarana prasarana demi pendidikan generasi selanjutnya. Maka kita harus mau berkorban demi mementingkan pendidikan yang kita miliki. Yang D, ada apa sebenarnya dengan kurikulum pendidikan kita? Mengapa selalu berubah? Jelaskan. Yang pertama, kurikulum di Indonesia terlalu kompleks. Siswa akan terbebani dengan segudang materi yang harusnya dikuasainya. Siswa harus berusaha keras untuk memahami dan mengejar materi yang sudah ditargetkan. Yang kedua, sering berganti nama kurikulum di Indonesia. Sering sekali mengalami perubahan, namun perubahan tersebut hanyalah sebatas perubahan nama semata-mata tanpa mengubah konsep kurikulum. Tentulah tidak akan ada dampak positif dari perubahan kurikulum di Indonesia. Yang ketiga, kesulitan guru dalam memahami kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Kesulitan yang paling banyak dikeluhkan oleh para guru adalah mengenai pemahaman tentang kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. 4. Guru merasa kurang dilatih untuk melaksanakan kurikulum 2013 dalam kegiatan pembelajaran para guru. Habis itu yang kelima, adanya silabus final mengakibatkan kesulitan dalam pembuatan RPP. Selain itu, dokumen silabus final belum diterima oleh para guru. Padahal dalam pembuatan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran dasarnya adalah silabus. Jelaskan pula masalah-masalah lain yang menurut Anda penting dan menjadi penyebab rendahnya kualitas pendidikan kita serta solusi konkretnya. 1. Rendahnya kualitas sarana fisik. 2. Rendahnya kualitas guru. 3. Rendahnya kesejahteraan guru. 4. Rendahnya prestasi siswa. 5. Kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. 6. Rendahnya relevansi pendidikan. 7. Mahalnya biaya pendidikan. Solusinya adalah satu, solusi sistematik sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. 2. Solusi teknik, yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkaitan langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. 2. Mengapa para pendiri negara kita merumuskan dan memilih Pancasila sebagai falsafah negara kita? Jawabannya, salah satu alasan Pancasila dipilih sebagai dasar negara Indonesia karena berasal dari nilai-nilai luhur budaya bangsa dan sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara bukan hanya registrasi kepribadian sendiri tapi juga pemberi arah bagi masa depan bangsa. Yang B, jelaskan nilai-nilai luhur apa yang terkandung dalam Pancasila dan korelasinya dengan pendidikan nasional Indonesia. Jawabannya, nilai sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dengan menunjukkan rasa hormat kepada setiap orang yang berbeda keyakinan dan dengan menjalankan kegiatan keagamaan sesuai keyakinan. Sila yang kedua, nilainya kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menunjukkan rasa peduli kepada sesama manusia dimanapun berada. Yang ketiga, yang nilai pada sila ketiga, persatuan Indonesia dengan menjaga persatuan dan kesatuan dan menghargai perbedaan yang ada antara sesama manusia. Nilai sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
yaitu dengan menunjukkan sikap mau mendengar pendapat orang lain dalam setiap kegiatan dan bekerja sama, dan yaitu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan menaati peraturan yang menjamin rasa keadilan dimanapun berada. Dari pengalaman sila-sila tersebut dapat disimpulkan bahwa luhur yang terkandung dalam Pancasila yang pertama, ketuhanan yang dapat pada sila pertama, yang kedua Pancasila, kemanusiaan yang terdapat pada sila kedua. C. Bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan Indonesia? Jawabannya, cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila bisa dilakukan melalui metode pembelajaran yang menyenangkan dan lebih menarik agar peserta didik bersemangat dan senang ketika menyimak pembelajarannya. Yang D. Apa dampak negatif yang akan ditimbulkan jika pendidikan kita tidak diwarnai dan tidak dipengaruhi oleh Pancasila? Jawabannya, jika Pancasila tidak diselenggarakan dalam dunia pendidikan, maka di Indonesia mengalami krisis moral. Karena selain sebagai dasar, Pancasila juga berguna sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, di mana di dalam Pancasila sudah mencakup tujuan dan dasar dirinya bangsa Indonesia. Soal yang ketiga, yang A, Anda jelaskan bagaimana sebenarnya konsep learning society itu. Jawabannya, learning society itu adalah memperdayakan peran masyarakat dan keluarga dalam kegiatan belajar. Learning society merupakan konsep pendidikan yang di samping menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan formal, juga menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Di samping memberdayakan pendidikan keluarga, upaya mewujudkan learning studi adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang B, Anda jelaskan secara logis dan kritis mengapa semua masyarakat harus selalu belajar. Ya, jawabannya, masyarakat sangat diwajibkan belajar untuk mendapatkan pengetahuan. Dengan pengetahuan, manusia dapat meningkatkan kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Manusia wajib belajar untuk segala sesuatu, mulai dari hal abstrak seperti berbicara, berpikir, dan berbuat. Selain itu, karena belajar sendiri dapat memiliki manfaat bagi kita seperti menambah pengalaman, wawasan yang dulu tidak tahu menjadi tahu, mengetahui kekurangan dan kelebihan yang kita miliki, dapat meningkatkan kegiatan sosialisasi, dan kita dapat tahu proses perubahan kita dalam hidup karena merupakan tolak ukur dalam menyelesaikan suatu masalah, sehingga menjadikan itu tersebut sebagai senjata perlindungan dalam menghadapi sebuah permasalahan. Yang C, tuliskan dan jelaskan bagaimana strategi efektif Anda untuk mempraktekkan dan membudayakan learning society di lingkungan tempat tinggal Anda masing-masing yang sudah Anda lakukan dan akan Anda lakukan. Jawabannya adalah yang A, menciptakan suasana dan iklim yang mungkin potensi masyarakatnya berkembang. Titik tolaknya adalah bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Yang B, memperkuat daya ingat atau potensi yang dimiliki. Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah positif. Selain menciptakan iklim dan suasana, langkah tersebut antara lain menyangkut penyediaan sebagai masukan dalam kurang input, serta pembukaan akses ke dalam sebagai peluang yang akan membuat masyarakat yang kurang berdaya sangat diperlukan. Yang C, memperdayakan mengandung arti pula melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dapat dicegah yang lemah semakin lemah, tetapi diberi dorongan agar lemah mempunyai kekuatan. Yang D,
Anda jelaskan bagaimana konsep ideal pendidikan multikultural, apa manfaatnya, dan apa pula dampak negatifnya bila pendidikan multikultural ini tidak dipahami dan tidak diimplementasikan dalam bangsa Indonesia. Jawabannya adalah konsep pendidikan multikultural adalah setiap peserta didik harus diberikan kesempatan yang sama tanpa memandang perbedaan kondisi, baik suku, budaya, jenis kelamin, dan lain-lainnya. Manfaatnya, yang pertama, peserta didik bebas mengekspresikan kreativitasnya tanpa mengkhawatirkan pendapat perilaku diskriminasi. Yang kedua, peserta didik terlatih untuk menyikapi berbagai keragaman dan di lingkungan sekitar. Yang ketiga, peserta didik termotivasi untuk menjadi agen perubahan sosial yang nantinya bisa menghapuskan tindakan rasial maupun entonerisme. Dampak negatifnya dapat berupa bahaya benturan peradaban yang menyebabkan kekacauan, konflik, dan perpecahan dalam suatu negara. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.